Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarang beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Bentrok 2 kelompok warga di Mimika kembali pecah. 1 minibus dibakar dan 6 orang terluka. Edarkan sabu-sabu seorang pemuda di Mimika, Papua Tengah, diringkus polisi. Tebing di Jalan Ring Road Hamadi longsor, jalan yang menghubungkan Entrop dan Abipura ditutup. Dua kelompok warga di Mimika, Papua Tengah kembali bentrok di Jalan Hayatubun pada hari Minggu. Dua kelompok saling serang menggunakan busur dan anak panah. Akibat bentrokan, sebuah mobil yang melintas di lokasi kejadian dibakar salah satu kelompok massa, namun tidak ada korban jiwa. Bentrokan yang berlangsung selama 6 jam itu menyebabkan 6 orang terluka. Kapolres Mimika AKBP Bilanda Hildiario Budiman mengatakan bentrokan dikarenakan sejumlah orang yang tengah memetik buah pinang terkena anak panah. Kejadian ini memancing kemarahan salah satu kelompok. Perang suku ya antara kelompok Riki Dolame dan Eli Dolame. Kemudian itu kronologisnya dari kelompok Eli Dolame yang sedang memetik pinang langsung dipanah oleh kelompok Riki Dolame. Kemudian masyarakat itu dilakukan ke rumah sakit. Untuk korban sudah dicek oleh anggota, ada 6 orang kurang kita panah, tidak ada korban jiwa dan sementara masih dirawat di rumah. Pekan lalu, 2 kelompok warga ini terlibat bentrok dan sepakat berdamai dengan membayar denda adat dan melakukan ritual adat perdamaian. Kedua kelompok warga yang bertikai masih merupakan satu keluarga. Polisi hingga saat ini masih berusaha mendamaikan kedua kelompok untuk menghentikan pertikaian. Aparat juga masih bersiaga di lokasi bentrokan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika kembali meringkus seorang pemuda di Jalan SP2 pada hari Minggu. Saipul Rahman diringkus polisi karena membawa narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi menyita 18 paket sabu-sabu siap edar. Hari Minggu tanggal 19 2025 jam 17.00 tim lapangan melakukan pembentukan dan jam 17.30 jadi kami berhasil mengamankan Saipul alias Ipul di Jalan SP2 dengan barang bukti 18 bening paketan. Pemilik dikenakan pasal 114, 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Saat ini pelaku kami amankan di Polres 32 di kantor narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Pelaku mendapatkan narkoba dari Pulau Jawa, per paket sabu-sabu dijual seharga Rp250.000. Saipul Rahman dijerat dengan Undang-Undang Narkoba dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Papua menutup akses sementara Jalan Ring Road Hamadi guna mengantisipasi longsor perbukitan yang menghubungkan distrik Jayapura Selatan dan distrik Abepura. Penutupan jalan dilakukan pada Senin kemarin. Longsor perbukitan kanan jalan dikhawatirkan bisa menimpa kendaraan yang melintas. Kepala BPBD Papua Melianus Awi mengatakan longsor tersebut disebabkan hujan yang terjadi pada Minggu malam. Kalau kita lihat dengan kondisi kejadian di tempat bencana ini, memang ini serius ini, karena akan berbahaya kalau kita tidak cepat
lakukan penyekatan jalan-jalan yang atau penyekatan ring road ini. Jadi ini kita kembali gunakan jalan di Skyland maupun putaran di Nafri. Kalau mau akses mau ke Abepura atau ke Jayapura maupun ke pasar. Jadi hari ini kita tutup karena kita lihat dengan kondisi batu-batu yang gantung ini sangat berbahaya. Nah, yang lebih bahaya lagi kalau memang ada hujan. Itu sangat berbahaya sekali. Sehingga kita langsung lakukan penyekatan dari pihak kepolisian supaya jangan ada akses yang terbuka aktivitas melewati jalan ini lagi. Ini akibat daripada hujan-hujan terus, air dilakukan debit air yang begitu tinggi atau hujan sehingga terjadi penumpukan dan dia mengakibatkan bisa terjadi longsor pada posisi. Akibat penutupan jalan ini, kendaraan yang akan menuju ke distrik Jayapura Selatan harus melewati jalur Skyland. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Tim SAR gabungan masih mencari satu penumpang perahu bernama Helen Heluka, berusia 35 tahun, yang hilang di Muara Yamas, Kabupaten Asmat. Tim SAR menyusuri lokasi di mana perahu terakhir melintas. Tim SAR menggunakan perahu karet agar lebih leluasa mencari ke seluruh muara. Sesuai SOP, tim SAR memiliki waktu 7 hari untuk mencari korban. Tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap satu korban terbaliknya speedboat 40 PK di Muara Kali Potong Yamas, Distrik Sawerma, Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Sebelumnya di hari pertama, tim SAR gabungan melakukan penyisiran di Muara Pomat, Muara Unir, hingga Unir Sirau, Yamas, hingga Sawerma. Namun, sampai pukul 18.00, tim SAR gabungan tidak mendapatkan hasil. Pada pukul 16.00, tim SAR gabungan hanya menemukan beberapa barang milik speedboat 40 PK, yaitu 2 tangki minyak, 1 gen biru, dan 1 gentong minyak. Jumat lalu, perahu cepat itu bertolak dari Kabupaten Asmat menuju Kabupaten Duga. Namun di Muara Yamas, perahu dihantam gelombang tinggi dan terbalik. 1 orang berhasil selamat, namun seorang lagi hingga kini belum ditemukan. Dari Asmat, Papua Selatan, Igobat Momolin melaporkan.